pagi sahabat Datar Media, terutama Kicomania ini. Betul. Jangan lupakan event setiap Kamis sore. Betul, Pak. Di Embung Bembem yang tentunya akan ditunggu kedatangannya dengan Om Supri. Dengan suasana yang syahdu. Dengan suasana yang syahdu, romantis. Tentu saja bawa pasangan masing-masing. Karena Om Supri tidak menyediakan ya Om Supri ya. Tidak, Pak. Kemudian untuk kegiatan mancing sendiri Om Supri, ini untuk setiap hari libur atau setiap hari Minggu selalu diadakan atau di momen-momen tertentu Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini kita berada di Taman Wisata Embung Bembem yang terletak di Pedukuhan Trasih, Kelurahan Giri Asih, Kapanewon Purwasari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Embung yang berada di sebelah barat Pedukuhan Trasih ini dibangun untuk memenuhi pemenuhan akan kebutuhan air untuk pertanian. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk arena rekreasi untuk keluarga ataupun jogging dengan berkeliling embung yang memiliki daya tampung sekitar 15.000 meter kubik ini. Embung yang diharapkan menjadi ikon pariwisata di Kelurahan Giri Asih ini mulai dilakukan konservasi pada tahun 2018 dan mulai didatangi oleh para pengunjung terutama masyarakat sekitar untuk sekedar meluangkan waktu berekreasi menikmati pemandangan alam yang ada di kawasan Pegunungan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Embung yang terletak di tepi jalan antara akses ke arah Panggang dengan Parangtritis ini dilengkapi dengan konblok atau paving keliling, disertai dengan beberapa gazebo yang mengelilinginya yang bisa dimanfaatkan untuk melepas lelah ataupun menikmati pemandangan yang ada di sekitar Embung Bembem ini. Di samping dimanfaatkan untuk pengairan persawahan, Embung Bembem ini dilengkapi dengan fasilitas rekreasi air yang berupa bebek ataupun becak air. Nah, sahabat Datar Media, kita akan menggali informasi sedikit tentang Embung Bembem ini dengan pihak pengelola, yaitu dari kelompok Pok Darwis Kelurahan Giri Asih, Kapanewon Purwasari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Sawaludin. Selamat pagi. Ini kita dari Datar Media Pak Sawaludin. Kita nggak sengaja melintas melewati jalan yang berasal cukup mulus ini, rencana mau ke arah Panggang Pak Sawaludin. Tapi kok ada pemandangan yang indah sekali di desa Giri Asih ini. Bisa diceritakan tentang Embung Bembem ini mulai dibangun sejak kapan Pak Sawaludin? Pembangunannya sejak 2018, tapi untuk aktif buka wisatanya 2020. Kemudian selama pandemi ini mulai dibuka lagi sejak kapan Pak Sawaludin? Waktu pandemi kita cuma lockdown sekitar 2 minggu. Tapi 2 minggu, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada cuci tangan, ada masker dan lain sebagainya. Baik, luar biasa. Jadi tanpa mengindahkan aturan pemerintah, walaupun tetap dibuka, tetap para pengunjung harus mentaati prosedur yang diterapkan di Embung Bembem ini ya Pak Sawaludin. Pak Sawaludin, saya lihat ada becak air Pak. Iya. Ini untuk biaya penyewaannya, ini tiap kepala atau tiap orang dikenakan biaya berapa ya Pak Sawaludin? Untuk sementara ini tiap kepala kami tarik Rp5.000. Dan untuk yang balita istilahnya cuma nunut.
belum ditarik. Jadi masih bisa gratis ya, iya, untuk balita ya, Pak Sauludin. Selain becak air ini Pak, apakah disediakan juga semacam perahu karet atau perahu dayung untuk melengkapi embung bembem yang luasnya atau daya tampungnya sekitar 15.000 meter kubik ini Pak Sauludin? Perahu karet tapi kayak istilahnya ya dayung tapi dari karet. Oh, dayung dari karet ya. Ini untuk tarifnya dikenakan berapa ribu untuk per kepala Pak Sawal? Masih sama seperti becak air juga. Becak air juga, ya, sebanyak 4 kali putaran ya Pak ya. Putaran. Baik Pak Sawaluddin, apa harapannya ke depan untuk embung bembem ini bagi para pengunjung yang mungkin belum mengetahui tempat yang cukup indah di tengah pegunungan Kapur, Batu Gamping yang masuk ke dalam zona pegunungan selatan ini Pak Sawaluddin? Harapan kami juga untuk kemajuan embung bembem ini nanti juga akan ke depannya juga akan dibangun ruko-ruko di sebelah sana untuk UMKM, dan juga insya Allah akan dibangun untuk kolam renang di sebelah sekretariat itu. Dan juga ini kalau yang rutin adalah pemancingan tiap minggu dari jam 6 sampai jam 5 sore itu untuk rutin pemancingan. Oh, luar biasa ya. Ternyata dijadikan juga untuk spot mancing. Ya, spot mancing. Kemudian Pak Sawal, apa yang ditanam di embung bembem ini Pak Sawal untuk jenis ikan-ikan yang ada? Kami kalau taburan itu rutinitas adalah tombro. Tombro rutinitas penaburan itu 2 minggu sekali kami tabur. Dan kalau yang sudah ikan yang sudah hidup di sini adalah ikan tawes dan ikan nila. Sudah hidup sudah dulu, ikan lama istilahnya. Oh, jadi jenis ikan asli di embung ini ya. Kemudian bisa diceritakan Pak, sebelum rehabilitasi pada tahun 2018 ini, embung bembem ini sebenarnya semacam kayak rawa atau telaga atau apa itu Pak Sawal? Semacam rawa seperti sawah gitu loh. Seperti sawah ya? Tapi bentuknya rawa, dan sebelum ditanami padi dan ada juga sayur-sayuran waktu itu. Tapi setelah kita bangun itu justru air itu tidak pernah kering. Oh, jadi sepanjang musim selalu ada air ya Pak? Airnya, ya. Tentu saja berkah tersendiri dari masyarakat sekitar, terutama bagi para kalangan petani ya Pak, sehingga bisa kita lihat juga di area embung bembem ini cukup subur, begitu hijau dengan tanaman keras maupun tanaman yang diusahakan oleh masyarakat sekitar. Baik Pak Sawaluddin, terima kasih atas waktunya Pak Sawaluddin. Semoga ke depan makin dikenal sehingga kawasan embung bembem yang menjadi ikon dari Kapanewon Purwasari ini makin banyak dikunjungi oleh pengunjung baik dari dalam maupun dari mancanegara Pak Sawaluddin. Semangat Pak Sawaluddin, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih sudah mampir ke channel Datar Media Pak Sawaluddin. Oke. Itulah kantor sekretariat yang dipergunakan oleh pihak pengelola untuk mengawasi ataupun memonitor ataupun sebagai basis untuk mengembangkan sektor kepariwisataan yang tersimpan di Taman Wisata Embung Bembem ini. Di samping dilengkapi dengan beberapa gazebo, Taman Wisata Embung Bembem ini juga dilengkapi dengan toilet yang terletak di samping kantor sekretariat. Nah, sahabat Datar Media, selain pemandangan alam yang cukup indah yang mengapit ataupun mengurung dari Embung Bembem ini, areal ini juga menjadi spot pemancingan yang cukup menarik, strategis, sehingga cukup menantang untuk dicoba, terutama bagi kalangan para mancing mania ya. Silahkan mencoba, tempatnya cukup indah, teduh, sejuk, dan tentunya baru. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Om Supri ini yang juga sebagai pengelola dari aktivitas ataupun
kegiatan pemancingan yang dilakukan di Embung Bembem ini. Siap. Selamat siang Pak Supri atau Om Supri ini. Selamat siang juga Pak. Nah, kita dari Datar Media Om Supri. Siap. Ini ingin tahu lebih banyak tentang Embung Bembem yang masih gres, anyar tenanan yang ada di wilayah Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Iya, Pak. Nah ini dapat ikan lagi nih, strike lagi nih untuk Om Supri nih. Nah ini ikan yang kecil tapi menggembirakan. Kecil tapi menghibur dan menggembirakan. Om Supri, untuk Embung Bembem ini mulai dibuka untuk pengunjung sejak kapan ini Om Supri? Kira-kira dari bulan Desember kemarin Pak, bulan Desember kemarin. Tahun 2020 itu di sini mulai dibuka untuk wisata, dan di sini yang mengelola Pok Darwis Tirta Lestari Pak, dari Tirta Lestari. Ya, dari Desa Giriasih Purwosari Gunung Kidul. Baik, luar biasa ini memang pemandangannya cukup indah. Kemudian Om Supri, kira-kira event yang akan berlangsung atau yang sedang dirancang Om Supri beserta rekan-rekan dari Pok Darwis pengelola Embung Bembem ini, kira-kira kapan dan jenis kegiatannya gimana itu Om Supri? Oh iya Pak. Jadi sementara waktu kalau untuk hari Kamis sore itu dari di sini Pak itu ada gantangan Pak. Itu untuk gantangan burung atau lomba burung lovebird sama murai batu itu setiap hari Kamis sore Pak. Setiap hari Kamis sore. Ya itu. Bagi sahabat Datar Media, terutama Kicomania ini, jangan lupakan event setiap Kamis sore. Betul Pak. Di Embung Bembem yang tentunya akan ditunggu kedatangannya dengan Om Supri. Dengan suasana yang syahdu. Dengan suasana yang syahdu, romantis. Tentu saja bawa pasangan masing-masing. Karena Om Supri tidak menyediakan ya Om Supri ya. Tidak Pak. Kemudian untuk kegiatan mancing sendiri Om Supri, ini untuk setiap hari libur atau setiap hari Minggu selalu diadakan atau di momen-momen tertentu Om Supri? Jadi di sini biar mudah untuk diketahui oleh pihak siapapun dimanapun, itu di sini dipancingkan setiap hari Minggu Pak. Setiap hari Minggu? Iya, setiap hari Minggu. Ini penaburan ikan besar, ikan tombro dari Tasikmalaya Pak. Penaburan 1 kental, kalau tiket itu menyesuaikan. Luar biasa, tiket menyesuaikan. Ya, jadi kalau harga ikan itu mahal, kita di harga tiket 60.000. Tapi kalau ikannya murah, nah di bawah di sekitar harga itu di bawah 30.000. Nah, kita tiket 50.000. Tapi kalau di atas 30.000 kita di tiket 60.000 Pak. Wow, luar biasa ya. Ternyata cukup terjangkau ya Om Supri dibandingkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Serta saya lihat juga begitu mudahnya untuk strike ya Om Supri ya. Ini sudah berapa kali ini. Nah, anakan-anakan nila ini cukup galak atau gampang dipancing sehingga cukup menarik untuk dinikmati. Kemudian Om Supri, kalau boleh tahu riwayat ataupun historis dari embung ini, dulunya merupakan cekungan rawa yang dimanfaatkan untuk pertanian awal oleh masyarakat setempat atau kegiatan aktivitas sehari-hari atau gimana Om Supri, bisa diceritakan ke sahabat Datar Media Om? Iya. Dulunya kalau di sini itu memang lahan persawahan, terus memang sudah ada embungnya Pak, tapi embung alami. Nah dulu itu setiap musim kemarau pasti kering Pak. Jadi untuk lahan pertanian, untuk pengairan, untuk memberikan minum pada hewan ternak sapi itu kekurangan air. Lalu dapat bantuan waktu itu dari kepemimpinan Pak Lurah Sugito waktu itu ada progres pembangunan embung yang di talut Pak, yang dibangket. Jadi berpotensi bisa lebih lama atau lebih awet menyimpan airnya. Jadi bisa dinikmati sepanjang tahun ya Pak ya. Karena sudah diminimalisir untuk tidak meloloskan air ya Pak ya. Betul. Jadi kemudian jenis ikan apa aja Pak yang ditabur di Embung Bembem ini Pak? Di sini ikan tawes, ikan melem, ikan braskap, lele, sama nila Pak. Kalau boleh tahu kisaran beratnya berkisar antara berapa sampai berapa Om? Kalau yang nila itu kan kebanyakan ini anakan Pak, dari taburan yang sudah masa lalu. Nah tapi kalau rata-rata yang dipancingkan itu
ini Pak, tergantung adanya ikan di pasar Pak. Kadang-kadang ada sekilo isi 5, kadang-kadang sekilo isi 4, kadang-kadang ada yang 6 on, ada yang 1 kiloan, tergantung adanya ikan Pak. Karena kalau kita mau targetkan pasti sekilo isi 4 itu cari ikannya sulit. Dan juga kalau untuk yang pas lagi langka ikan itu adanya yang besar-besar. Jadi kita menyesuaikan, pokoknya adanya ikan ya kita beli untuk dipancingkan. Yang jelas bagi pengunjung yang ingin mancing tidak akan kecelik ya Pak ya. Ya, pokoknya ada dibuka. Ikannya, cuman ya rezeki ataupun nasib dari si pemancing sendiri yang bisa menghasilkan ikan yang diharapkan. Kemudian saya lihat Pak, ada kantor sekretariat di belakang nih Pak. Isinya boleh kita nanti lihat-lihat Pak, apa saja? Boleh. Pak? Ya. Di situ kalau nanti bisa kita lihat isinya ada perahu dayung, itu bantuan dari UII Pak. Oh, dari UII. Dari UII, terus itu ada bebek-bebekan. Berapa unit Pak untuk perahu dayungnya Pak? Perahunya ada 2 unit Pak. 2 unit. Kemudian untuk beca air atau bebek-bebekan ini ada berapa unit Pak? Ada totalnya? 3 unit. Dan ini kita semua tarifnya tarif yang bener-bener ekonomis Pak. 5.000 bisa berdayung ria. Sepuasnya ya Pak. Nah, sepuasnya kalau tidak antrian. Kalau tidak antrian, kalau antrian 4 kali putaran ya dibatasi kalau ya Pak ya. Antrian ya kita inilah tahu diri semuanya lah, panitia juga tahu diri, mudah-mudahan penumpang juga tahu diri kalau antrian. Kalau nggak antri aja sepuasnya Pak. Nah gitu. Ini kan pengunjung ini kan macam-macam Pak. Mungkin ada yang minat untuk mancing di tengah embung Bembem ini. Apakah perahu-perahu itu juga disewakan untuk para pemancing Pak Supri? Bukan Pak, itu untuk betul-betul untuk pengunjung. Makanya itu ada sekat di tengah pakai tali rafia. Itu untuk sekat sebelah timur itu untuk perahu, untuk yang mau naik perahu ataupun naik bebek. Terus untuk yang sebelah barat, nah ini untuk yang para mancing mania. Jadi sehingga punya wilayah masing-masing dan Pak, kenyamanannya bisa terjaga ya Om Supri ya. Sekali Pak. Baik Om Supri, terima kasih atas informasinya ya. Semoga sahabat Datar Media tertarik untuk datang ke sini menikmati panorama alam yang cukup indah serta ikan-ikan yang cukup menggemaskan untuk dipancing Om Supri. Betul Pak. Terima kasih Om Supri. Mudah-mudahan makin ramai ke depannya dan semakin maju untuk Kapanewon Purwosari ini Om Supri. Amin. Terima kasih sudah mampir di channel Datar Media Om Supri. Siap. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam mancing mania. Nah sahabat Datar Media, inilah kantor sekretariat yang biasa dipergunakan oleh Om Supri untuk mengelola embung Bembem ini. Kita lihat apa aja isi di dalamnya. Nah ini perahu karet yang diceritakan oleh Om Supri, bantuan dari UII sebanyak 2 unit. Nah sahabat Datar Media, demikian suasana Taman Wisata Embung Bembem yang ada di Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.